Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Kendall dari kelas 642B11. Saya akan mempresentasikan tentang penanganan perubahan iklim. Pengertian perubahan iklim yaitu perubahan iklim itu global menjadi isu lingkungan yang paling banyak dibicarakan pada saat ini, baik di tataran ilmiah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan manusia berkontribusi pada pemanasan global melalui perubahan pada jumlah gas rumah kaca atau iklim adalah rata-rata peristiwa cuaca di suatu daerah tertentu, termasuk perubahan ekstrim musiman dan variasi dalam waktu relatif yang cukup lama, baik secara lokal ataupun meliputi seluruh bumi. Contoh dampaknya yaitu dari perubahan iklim terancamnya gagal panen para petani diberhentikan karena perubahan iklim tidak dapat ditebak. Selanjutnya ada ciri-ciri perubahan iklim, yaitu yang pertama meningkatnya pemanasan global, yang kedua jumlah karbon dioksida yang lebih banyak di atmosfer, tiga lebih banyak air tetapi penyebarannya tidak merata, empat kenaikan permukaan laut, lima pengurangan tutupan salju. Selanjutnya penyebab perubahan iklim yaitu pemanasan bumi. Bumi memiliki sistem tersendiri untuk memanaskan temperatur dengan cara menghasilkan efek gas rumah kaca. Karena jika tidak ada gas rumah kaca, bumi sebenarnya menjadi 33 Celcius lebih dingin dari yang sekarang. Perbedaan suhu siang dan malam akan sangat kelihatan sehingga tidak memungkinkan untuk ditempati oleh makhluk hidup. Yang kedua, aktivitas matahari. Sejumlah variasi dari aktivitas matahari yang telah diamati. Matahari memancarkan radiasi ke bumi yang akan diserap oleh bumi. Hal ini menyebabkan menjadi panas. Yang ketiga, bervariasi jalur orbit bumi, menyebabkan variasi luas permukaan bumi yang terpapar kepada matahari, dan gerak poros bumi mempengaruhi perubahan iklim sepanjang zaman. Yang keempat, pergerakan lempeng tektonik. Bumi ini terdiri dari lempeng tektonik yang bergerak dan bergesekan satu sama lain. Hal ini terjadi pergeseran lempeng, maka struktur tanah akan berubah menyebabkan perubahan susunan atas karbon yang tadi ada di bawah akan berpindah menjadi ke atas permukaan. Yang kelima, El Nino dan La Nina. El Nino adalah proses terjadinya peningkatan temperatur atau suhu air laut di daerah perudaan ekuator yang berdampak mengganggu iklim secara global. Sedangkan La Nina yaitu kebalikan ketika suhu atau temperatur air laut di daerah Peru dan ekuator menjadi dingin. Selanjutnya, perubahan iklim faktor manusia. Yang pertama, gas rumah kaca. Gas ini mengakibatkan efek rumah kaca. Salah satu aktivitas manusia yang merusak lingkungan adalah penggunaan barang yang menggunakan pembakaran fosil sebagai bahan bakar utama, seperti mobil, motor, hasil pembakaran bahan bakar fosil ini adalah gas karbon dioksida 2. Setelah itu, apa aja sih dampak peristiwa alam terhadap lingkungan dan manusia? Yang pertama, dampak positif dari peristiwa alam yaitu bagi daerah letusan gunung berapi dapat menambah kesuburan tanah yang bermanfaat bagi pertanian. Yang kedua, dapat dijadikan objek wisata setelah adanya letusan gunung berapi yang dapat mendapat devisa negara. Yang ketiga, dapat membangkitkan industri atau industri semen yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur pasca bencana. Selanjutnya, cara penanganan perubahan iklim. Yang pertama, tindakan individu, yaitu setiap orang dapat membantu membatasi perubahan iklim. Kita menggunakan cara hingga listrik yang kita gunakan, hingga makanan yang kita gunakan, kita bisa membuat perbedaan. Yang kedua, hemat energi di rumah, yaitu sebagian besar listrik dan panas kita ditenagai oleh batu bara, minyak, dan gas. Gunakan lebih sedikit energi dengan menurunkan pemanasan atau pendinginan, beralih ke bola lampu LED dan peralatan listrik hemat energi, atau menggantung-gantung barang hingga kering daripada menggunakan pengering. Yang ketiga, jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum, yaitu jalan raya dunia tersumbat oleh kendaraan. Kebanyakan dari mereka membakar solar atau bensin, berjalan atau mengendarai sepeda daripada mengemudi, akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu kesehatan dan kebugaran. Lalu yang keempat, perbanyak makan sayur dan makanan bergizi, yaitu mengonsumsi lebih banyak sayuran, buah, gandum,
serta daging, susu, serta signifikan menurun dampak lingkungan kita. Mengonsumsi makanan nabati menghasilkan sedikit emisi rumah kaca dan membutuhkan sedikit energi tanah dan air. Yang kelima, kurangi dan gunakan kembali, perbaiki, daur ulang peralatan elektronik, pakaian, barang lainnya yang biasa kita konsumsi dan dipergunakan menyebabkan emisi karbon di setiap titik produksi, mulai dari ekstraksi bahan mentah hingga pembuatan dan pengangkutan barang ke pasar. Yang keenam, menanam pohon. Yang ketujuh, kurangi penggunaan AC. Yang ke-8, menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada kekurangan kata atau pengucapan kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi.